SDK Marsudirini Negara, Kepala KBTK Maria Fatima Negara, Kepala LPK Triatma Jaya, para suster OSF Komunitas Negara dan Palesari, tamu undangan yang kami hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SMK Marsudirini Negara. Ladies and gentlemen, let us pray to praise and be grateful to the mighty God because on this morning we can gather at SMK Marsudirini Negara dalam acara Pameran Gelar Ekonomi Kreatif Karya Entrepreneur Muda SMK Marsudirini Negara tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita saksikan tarian Merak Enggelo yang dibawakan oleh siswi-siswi SMK Marsudirini Negara. Ladies and gentlemen, to start the event this morning, let's first watch tarian Merak Enggelo performed by SMK Marsudirini students. Untuk penampilan kami persilahkan dan selamat menyaksikan.
Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelas 10 Magaan. Keren banget penampilannya. Kita selain entrepreneur muda, kita juga harus bisa melestarikan budaya kita sendiri. Jangan sampai nanti budaya kita tuh bisa diambil sama negara lain, diakui lagi gitu ya. Selain itu, pameran gelar ekonomi kreatif karya entrepreneur muda SMK Marsudirini Negara dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini bisa menampilkan gelar karya kreatif siswa-siswi. Pastinya atas dukungan banyak pihak, dinas provinsi dan masih banyak lagi. ya benar banget. Kita juga berterima kasih untuk dinas-dinas provinsi yang telah mendukung kami. Dan selain itu kayaknya masih lemes semua nih. Gimana kalau kita serukan? SMK Bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. kurang semangat. Diulang lagi. SMK Bisa, SMK hebat, vokasi. kuat, menguatkan Indonesia. Lagi sekali dah, biasa suster marah kalau nggak semangat. Ayo suster semangat. SMK Bisa, SMK hebat, vokasi. kuat, Iya. menguatkan Indonesia. Ya bagus. Selamat tepuk tangan lagi. Acara selanjutnya, mari kita saksikan alunan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh tim paduan suara SMK Marsudirini Negara yang kali ini akan membawakan lagu Indonesia Raya, Mars SMK Nasional, dan Visi Misi Marsudirini. The next event, please welcome the song sung by SMK Marsudirini Choir, in which today they will sing along the national anthem Indonesia Raya as Mars SMK Nasional and Visi Misi Marsudirini. Kepada hadirin sekalian, dimohonkan untuk berdiri dari tempat duduknya untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para hadirin yang terkasih, mohon untuk tetap menaati protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. The honorable ladies and gentlemen, please keep to obey the health protocol. Keep a mask on and keep your distance. We have prepared hand sanitizer at each booth and hand washing station in every corner of the school.
Di setiap stand kami sudah mempersiapkan hand sanitizer dan tempat cuci tangan di setiap sudut sekolah. Kepada para hadirin yang terhormat, tidak lengkap rasanya jika kita tidak memulai acara dengan tidak berdoa. Mari kita lanjutkan dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Merela Chandra. Untuk Ibu dipersilahkan. Para suster, Bapak Ibu undangan yang kami kasihi, marilah kita membuka rangkaian acara di pagi hari ini dengan berdoa. Izinkan saya memimpin doa secara Katolik, dan bagi yang berkepercayaan lain, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu karena kami dapat berkumpul bersama di SMK Marsudirini Negara. Ya Bapa, berkatilah kesehatan kami, hindarkanlah kami dari mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit dan virus corona. Berkati pula rangkaian acara selama 3 hari mendatang, agar cuacanya dapat selalu cerah dan tidak hujan, sehingga dapat mempersiapkan siswa-siswi kami untuk menampilkan yang terbaik dari mereka, sehingga mereka mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan mereka. Ya Bapa, kami berdoa pula agar rangkaian ini selalu Engkau berkati, serta mampu untuk mengembangkan sayap SMK Marsudirini Negara, baik di lingkungan Jembrana maupun di luar Jembrana. Ya Bapa, semoga harapan dan juga doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu dapat menjadi rencana-Mu juga. Doa yang sederhana ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia oleh Ibu Imelda Nimade Irma Utari SPD. Ladies and gentlemen, for the next event, let us listen to the committee chairman's report by Mistress Imelda Nimade Irma Utari SPD. Time is yours. Kepada Ibu dipersilakan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Permodalan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana. Yang saya hormati pengawas pembina SMA dan SMK Kabupaten Jembrana. Dan yang saya hormati Ketua Yayasan Marsudirini Perwakilan Negara beserta para tamu undangan yang berbahagia. Izinkanlah saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Izinkanlah saya pada kesempatan ini melaporkan kegiatan fasilitasi sekolah menengah kejuruan melakukan pameran hasil karya peserta didik dan startup bisnis tahap 3 tahun 2020. Ini merupakan sebuah penghargaan dan kebanggaan bagi kami SMK Marsudirini Negara karena dipercaya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini melibatkan siswa dari 3 program keahlian kuliner, program keahlian perhotelan, dan program keahlian busana butik. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 29 orang. Serangkaian kegiatan sudah kami laksanakan mulai dari sosialisasi pelaksanaan kegiatan, workshop kurikulum terkait kewirausahaan bersama Iduka, koordinasi bersama Iduka, sehingga hari ini mencapai puncak kegiatan yaitu pameran hasil karya siswa. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh siswa SMK Marsudirini Negara yang terlibat aktif dalam kegiatan Sekolah Pencetak Wirausaha tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Mulai dari kegiatan mengikuti webinar sampai melaksanakan tugas mandiri, dan semoga pengalaman yang diperoleh dari kegiatan ini, di mana situasi masih situasi pandemi, dapat memberi motivasi kepada para siswa bahwa pandemi tidak membunuh kreativitas semangat belajar, bahwa di masa pandemi siswa SMK masih mampu menghasilkan ide-ide kreatif. Dalam kegiatan pameran hasil karya dan startup bisnis, para siswa tidak hanya memperlihatkan atau memamerkan produknya, tetapi juga mereka melaksanakan praktek kewirausahaan, mulai dari merencanakan produk, membuat prototipe produk, menganalisa pasar, merencanakan usaha, memproduksi sampai memasarkan produk mereka. Adapun usaha yang mereka lakukan untuk sistem penjualannya, mereka melaksanakan sistem penjualan secara langsung, ada yang menggunakan sistem cash on delivery atau COD, dan ada juga yang menggunakan jasa reseller. Untuk memotivasi mereka melaksanakan kegiatan wirausaha, para siswa diberikan modal berupa dana yang nantinya dijadikan modal bergulir bagi pada usaha selanjutnya, dengan harapan usaha yang sudah mereka buat tidak berhenti di sini, tetapi dapat berkelanjutan. Dengan demikian, mereka dapat menghapus kesan SMK menghasilkan pengangguran, tetapi SMK pencetak wirausaha. Bapak Ibu Guru, selaku Ketua Panitia, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas pendampingan kepada seluruh siswa peserta SPW maupun usaha mandiri. Semoga ke depan masih dapat berjalan lancar. Dan Bapak Ibu, para undangan sekalian, demikianlah laporan singkat saya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Demikianlah laporan yang telah disampaikan oleh beliau. Kami ucapkan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sapaan oleh kasih oleh Suster Maria Helena OSF SPD, selaku Kepala SMK Marsudirini Negara.
izinkan saya mengucapkan Panjali Tumat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kabid Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati Kepala Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati Kepala Pengawas Pembina SMA dan SMK Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati Direktur Puratos Indonesia Cabang Bali. Yang saya hormati Penanggung Jawab Yayasan Marsudirini Perwakilan Negara. Yang saya hormati Ketua MKKS SMK Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati para kepala sekolah SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati yang terkasih Kepala SDK Marsudirini dan rekan guru. Yang saya hormati dan yang saya kasihi Kepala KPTK Maria Fatima Negara dan para guru. Yang saya hormati mitra kerja dari Induka dan para alumni. Yang saya hormati Kepala LPK Triatmajaya. Yang saya kasihi para suster komunitas negara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam masa pandemi COVID-19, kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tentunya kita selalu mohon dijauhkan dari wabah virus corona. Setelah melalui berbagai proses perizinan yang cukup panjang, serta adanya kunjungan tinjauan lokasi dari Satgas Covid Corona, dari TNI, dari Polres, dari Dinas Kesehatan, dari BPPD, kami mulai bergerak. Karena apa? Ini adalah amanah dari Direktorat Pembina SMK yang harus dilaksanakan sebelum liburan semester. Atas nama keluarga SMK Marsudirini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan yang telah memberikan dukungan, yang telah memberikan support kepada orang-orang muda bangsa yang telah dilatih dengan berbagai proses untuk menjadi entrepreneur muda. Produk kreatif merupakan produk yang potensial dan dibutuhkan dalam era modern, di mana hampir setiap aspek kehidupan memerlukan dukungan produk kreatif. Terkait dengan hal tersebut, di atas pemerintah mengambil sebuah kebijakan dengan mengawali
semangat kreativitas melalui program bantuan pameran produk kreatif hasil karya peserta didik dan mengembangkan startup bisnis di SMK melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Pengembangan startup bisnis di SMK sangat diperlukan tenaga kerja peserta pendidik SMK yang memiliki kemampuan presentasi, komunikasi kreatif, creative thinking, dan design thinking. Pada tanggal 8 Desember, kami mendadak mendapatkan telepon dari SMK, dari direktorat, dan diberitahukan bahwa kami bertiga harus berangkat dan menghadap ke direktorat pada jam 8 pagi tanggal 9. Maka bersama SMK Negeri 5 dan juga PGRI Klungkung, kami berangkat menuju ke Jakarta dan ketemu di direktorat pada jam 8 tepat. Di sana kami belum tahu, tetapi kami dipanggil oleh Bapak Saifuddin. Kami diberitahukan bahwa anak-anak yang mengikuti SPW mendapatkan reward dari direktorat untuk mengadakan pameran pendidikan hasil karya siswa, dan akhirnya setelah melaksanakan berbagai proses dan mendapatkan bimbingan pengarahan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 1, dan juga dari PLUT, dari PT Puratos, anak-anak memberanikan diri untuk mengadakan pameran pada hari ini. Pengembangan startup bisnis di SMK sangat diperlukan tenaga peserta didik SMK, dan melalui kegiatan ini pihak sekolah juga dapat membangun kompetisi, disiplin, dan juga ketangguhan peserta didik untuk bersaing di dunia profesional. Hal tersebut dibutuhkan agar dapat menembus persaingan industri dunia kerja maupun mandiri. Pengembangan startup bisnis yang dimulai atau digawangi oleh peserta didik SMK juga diharapkan menjadi sarana promosi SMK kepada masyarakat. Pameran hasil karya peserta didik dan startup bisnis di SMK dan juga khususnya di SMK Marsudi Rini Negara dapat menjadi salah satu langkah penting dalam rangka mewujudkan SMK yang dapat mewujudkan SMK yang berjiwa wirausaha, dan juga untuk menghilangkan kesan bahwa SMK meluluskan siswa untuk menjadi pengangguran. SMK dapat menghasilkan tamatan berwirausaha yang siap kerja, siap membuka lapangan kerja, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global. Juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Adanya gelar ekonomi kreatif ini diharapkan nanti siswa-siswi tidak lagi menunggu panggilan kerja, tetapi diharapkan dengan adanya pengalaman-pengalaman ini mereka bisa membuka usaha masing-masing. Itu harapan kami.
Maka pada kesempatan ini sungguh merupakan kesempatan yang luar biasa, dan kami mengharapkan bahwa untuk kegiatan ini nanti akan kami buat secara bergulir, sehingga tidak hanya angkatan ini yang mengalami, tetapi untuk selanjutnya supaya anak-anak juga memiliki jiwa wirausaha. Dan fakta kenyataannya adalah memang banyak anak-anak yang sudah memulai. Bapak Ibu nanti menyaksikan bahwa yang di sebelah sana adalah usaha mandiri, upaya dari sekolah anak-anak karena adanya virus corona ini dan terhambat mengikuti daring di rumah kalau siang sore kosong. Kemudian kami mencoba untuk masuk ke pelosok-pelosok, membantu mereka dengan pengadaan oven mixer sehingga mereka bisa mengembangkan usaha itu. Demikianlah sambutan sapaan kasih. Apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akan saya akhiri dengan Hum Santi 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 Hum. Terima kasih kepada Suster Maria Helena OSF SPD untuk sapaan kasihnya. Thank you to Sister Helena OSF SPD for greeting her love. Mari kita menuju acara selanjutnya. Let's move on to the next event. Pemerintah melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan atau DSMK membuka peluang bagi SMK di seluruh Indonesia untuk memperoleh bantuan sertifikasi internasional melalui program SMK English Challenge 2020, fasilitasi ujian sertifikasi internasional kemampuan bahasa Inggris dengan TOEIC bagi siswa SMK. Program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan tahun ini SMK Marsudirini Negara telah mengikut sertakan sebanyak 104 siswa dengan 2 gelombang untuk mengikuti tes seleksi Viera, dan yang diumumkan lolos seleksi sejumlah 45 siswa. Sebelumnya, para siswa menjalankan ujian bahasa Inggris internasional dengan TOEIC yang diberikan oleh tim fasilitasi sertifikasi TOEIC kurang lebih 1 bulan. Pada tanggal 31 Oktober 2020, SMK Marsudirini Negara melaksanakan sertifikasi TOEIC bagi siswa yang lolos seleksi Viera. Adapun panitia pelaksana tes SMK Marsudirini Negara telah mempersiapkan segala kebutuhan ujian siswa seperti instalasi aplikasi CBT TOEIC, demo aplikasi, persiapan jaringan, dan kamera pengawas. Adapun hasil yang lolos sejumlah 45 siswa dengan 10 skor terbaik. Untuk nama-nama yang kami sebutkan, mohon naik ke atas panggung. Niluh Putu Dia Febrianti dengan skor 775. Ko Angelin Pruden Kusuma dengan skor 620. Putu Stella Delina Chandra dengan skor 540. Putu Seni Setiawati dengan skor 500. Nikomang Putri Cahya Deviani dengan skor 490. Niputu Eka Satya Agustini dengan skor 475. Made Gara Wijaya dengan skor 450. Iputu Ade Agus Pratama
dengan skor 420. Ide Ayu KD Bintang Saraswati dengan skor 420. Niputu Saryasih dengan skor 415. Di samping program sertifikat TOEIC, juga dilaksanakan lomba English Post yang diadakan oleh ITC, dan 2 siswa SMK Marsudirini Negara berhasil sebagai pemenang 10 besar terbaik tingkat nasional, yaitu atas nama Niputu Saryasih, Po Angelin Produce Kusuma, Karena ada beberapa siswa yang tidak hadir dikarenakan PKL, maka untuk guru pendamping diharapkan untuk maju ke depan. Untuk pemberian sertifikat, mohon kesediaan Suster Kepala SMK Marsudirini Negara, Suster Maria Helena OSF SPD, didampingi oleh Kabid Pembina SMK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, untuk menyerahkan simbolik sertifikat kepada siswa-siswi berprestasi, didampingi oleh Ibu Mistarini sebagai perwakilan panitia pelaksana TOEIC di SMK Marsudirini Negara. Acara selanjutnya, sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Imade Sutarjana SOS MM
selaku Kabid Pembina SMK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. The next event, remarks that will be delivered by Mr. Imade Sutarjana SSMM as Kabid Pembina SMK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Time is yours. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Sebelumnya Titiang permaklumkan bahwa Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini karena beliau ada ke Singaraja, sehingga beliau menugaskan saya selaku kepala bidang untuk bisa bersama-sama mengikuti acara yang sangat membanggakan ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Jemberana atau yang mewakili. Yang saya hormati Pengawas Manajerial Kabupaten Jemberana untuk SMK Marsudirini Jemberana. Yang saya hormati Pak Putu, Ketua MKKS SMK Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati Ibu Suster, Kepala SMK Marsudirini Jemberana, Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang pada hari ini ada Pak Adam itu ya, Pak Adam, Pak Husu, kenapa pakai masker jadi agak ya. Terima kasih dan anak-anak semuanya yang saya banggakan. Kaping ajang ngiring sarang-sarang aturang pangastiti bakti ring ida sangyang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, santukan paswecan ida betara sareng sami ring rahina mangkin presida memargi acara pameran gelar ekonomi kreatif bagi anak-anak SMK Marsudirini Negara. Titiang atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar SMK Marsudirini Negara dan seluruh anak-anak SMK Marsudirini Negara yang pada hari ini sudah melaksanakan kegiatan yang memang sejalan dengan arah kebijakan Bapak Dirjen, yaitu adalah
vokasi yang kuat dan menguatkan Indonesia. Mudah-mudahan tidak salah ya. Kadang-kadang mengucapkan di depan itu sering kepleset ya, sering kepleset. Bapak Ibu yang kita hormati, yang kira ini adalah sudah sejalan juga dengan visinya Bapak Gubernur untuk membentuk SDM Bali Unggul, SDM yang profesional, yang memiliki jati diri dan berkarakter. Saya kira ini penting untuk terus ditingkatkan, dan tadi Ibu Kepala Sekolah sudah berjanji bahwa ini bukan hari ini saja dan akan diteruskan di kemudian hari atau di tahun-tahun yang akan datang. Tentu itu adalah harapan kami. Dengan adanya bantuan ini bisa bergulir, tidak hanya 29 orang saja, bahkan bisa akan berkembang sebagian lebih banyak lagi. Anak-anak kita bisa melakukan hal yang seperti ini, karena ini adalah cikal bakal daripada entrepreneur muda. Artinya kawah candra di mukanya sebelum mereka memang memasuki dunia nyata, bagaimana seharusnya mereka hidup untuk bisa berwirausaha. Memang tantangannya cukup berat karena situasi dan kondisi yang ada ini berubah. Yang sebelumnya kita bisa melakukan dengan normal, tetapi dengan adanya COVID-19 ini agak berbeda dengan kondisi yang memang kita harapkan sebelumnya. SPW ini adalah program yang dikembangkan oleh Pak Gatot, ya, yang dulunya adalah Direktur SMK, yang juga menjadi Ketua Siameo yang berpusat di Thailand. Dan banyak anak-anak kita dengan program SPW ini adalah Sekolah Pencetak Wirausaha, anak-anak kita yang sampai menghasilkan pendapatan sampai 60 juta dalam setahun pada saat anak-anak itu masih belajar. Dan tadi yang dilaporkan oleh Bu Suster, ada anak kita 1 bulan sudah mendapatkan sampai menjual produk sabunnya sampai dengan 600 biji. 600 biji dengan keuntungan rata-rata 200, berarti sekitar 2000 ya. Berarti sekitar 1.200.000 anak-anak kita sudah mendapatkan penghasilan. Jadi tepuk tangan buat anak-anak kita. Yang berharap tidak itu saja dan dikembangkan lagi, bahkan pasarnya itu bisa diperluas lagi. Karena medianya ada. Tadi sudah disebutkan ada dalam bentuk reseller, ada bentuk COD, bahkan sekarang bisa dibentuk-bentuk dengan media sosial yang ada. Jadi perkuat jaringan, karena jaringan yang akan bisa memperkuat daripada sekolah pencetak wirausaha ini. Memang saat ini SMK selalu menjadi momok ya, menjadi momok penyebab pengangguran terbuka tertinggi. Kalau di Bali berdasarkan data BPS yang dirilis per Februari, kalau BPS kan merilisnya 2 kali, Februari dan Oktober. Kalau Oktober belum kita dapatkan. Kalau Februari kan belum COVID nih kan. Jadi sebelum COVID itu tingkat pengangguran di Bali itu adalah 1,21%. Di mana angkatan kerja kita adalah 2.590, 2.590-an angkatan kerja kita. Jadi 1,21%-nya itu adalah menganggur. SMK menyebabkan sekitar 2,42%. Artinya masih kita di bawah D1, D2, dan D3. Yang sebelumnya adalah SMK paling tinggi. D1, D2, D3 nomor 2. Tetapi kita sudah sedikit membalik, kita masih di ranking 2.
Dan ini menjadi tantangan kita. Harapan kita dengan adanya SPW ini akan bisa memberikan jawaban, sehingga tingkat pengangguran terbuka dari SMK itu bisa berkurang, bahkan habis tidak ada sama sekali. Kenapa Titiang sampaikan begitu? Karena kalau kita lihat daripada Undang-Undang 20 penjelasan pasal 15, kalau tidak salah mengatakan bahwa SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Artinya bahwa SMK itu memang dipersiapkan untuk bekerja, sehingga mereka harus memiliki keterampilan dan mereka siap untuk bekerja. Dan SMK itu memiliki 3 pilihan. Mereka bisa melanjutkan, mereka bisa bekerja, dan mereka bisa berwirausaha, BMW. Seharusnya tidak ada alasan bahwa SMK itu menganggur, karena mereka memiliki 3 pilihan. Ini yang menjadi PR besar kita bersama, Bapak Ibu, untuk bisa mengurangi itu. Yang kira yang menganggur itu karena kebanyakan yang malas-malas saja, yang tidak ada motivasi. Nah, ini yang perlu kita garap. Apa yang kita lakukan untuk membangun mereka bagi anak-anak yang tidak memiliki motivasi? Karena dia yakin bahwa lulusan SMK kita pasti memiliki keterampilan. Kenapa? Karena mereka dibangun di sana selama 3 tahun. Prakteknya itu adalah minimal 6 bulan, dia sudah langsung praktek dengan guru-guru yang memang mampu untuk mendampingi itu. Jadi mereka pasti memiliki keterampilan. Cuman sekarang keterampilan yang mereka miliki itu mau diapakan? Nah, ini anak-anak kita masih kebingungan. Kalau yang di sini adalah dengan kompetensi keahlian perhotelan, kuliner, tata boga, dan busana, saya yakin anak-anak kita mampu membuat busana setelah tamat. Tetapi setelah jadi busana ini mereka kebingungan, mereka mau memasarkan bagaimana. Nah, ini yang harus kita bekali sebagai sekolah pencetak wirausaha, tidak hanya menghasilkan produk, tetapi harus kita ajari bagaimana mereka mengemas, bagaimana mereka harus memasarkan, mencari pasar kerja, sehingga keterampilan itu adalah bisa dipasarkan dan bisa menghasilkan uang. Itu. Bapak Ibu yang Titiang hormati, pada kesempatan yang baik ini ada yang ingin Titiang sampaikan adalah terkait dengan surat edaran Bapak Gubernur nomor 420 84841 kalau tidak salah, tentang pembelajaran tatap muka. Jadi edaran Bapak Gubernur pada poin 1 itu sudah mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka itu boleh dilakukan pada semester genap. Untuk itu Titiang mohon kepada Bapak Ibu kepala sekolah semuanya bisa mempersiapkan diri lebih awal, karena tahun pelajaran semester genap, tahun pelajaran 2020-2021 ini kan tanggal 2 Januari. Jadi kita masih punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan itu. Karena sekolah yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka ada 4 persyaratan. Pertama adalah mereka harus memastikan daftar periksanya, apakah tempat cuci tangan dengan air mengalir yang cukup, ya. Karena sering dengan checklist itu ada pertanyaan apakah sudah ada tempat cuci tangan, ada, tetapi cuma 1. Ada, tetapi 1 itu belum layak. Karena itulah saya harapkan itu dicek lagi.
karena jumlah siswa kita cukup banyak, mohon itu diantisipasi dengan tempat cuci tangan yang cukup dengan air mengalir. Yang kedua adalah ada penyemprotan disinfektan secara berkala. Yang berikutnya adalah penyiapan masker, ya, penyiapan masker. Jadi ada 4 persyaratan di sana. Yang pertama adalah kesiapan sekolah sesuai dengan daftar periksa itu. Yang kedua adalah persetujuan orang tua. Persetujuan orang tua tertulis. Kalau orang tua belum mengizinkan, itu boleh, tidak boleh dipaksa mereka untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang berikutnya adalah persetujuan komite, ya, persetujuan komite. Dan yang terakhir adalah yang nomor 4 apa itu? Dari apa? Satgas Covid, ya, ada persetujuan dari Satgas Covid. Kalau dalam hal ini kita harap bahwa Bapak Ibu kepala sekolah tetap berkoordinasi lagi dengan ketua Satgas Covid-19 yang ada di kabupaten dan dari Dinas Kesehatan. Jadi mohon dipersiapkan betul. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka itu supaya dilakukan simulasi dulu. Jadi dilakukan simulasi. Kami harapkan itu membentuk 3 panitia. Panitia penyiapan COVID, panitia pembelajaran, dan panitia yang memantau anak-anak kita selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu. Jadi harapan kita, karena di sini ada masa transisi 2 bulan, supaya ada budaya bagi anak-anak kita bagaimana mereka melaksanakan protokol kesehatan. Jadi masa transisi 2 bulan untuk tatap muka itu adalah anak-anak dengan melaksanakan pembelajaran 3 hari tatap muka dan 3 hari PJJ. Dalam satu kelas itu adalah maksimal 18 orang, ya, setengahnya, di mana dalam 1 hari pelajaran itu adalah 30 menit kali 3, jadi 1,5 jam. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat. Mereka masuk kelas, setelah pembelajaran langsung pulang. Tidak ada kantin yang dibuka dan tidak ada kegiatan ekstra kurikuler. Itu. Jadi pada masa transisi 2 bulan ini kita mencoba membiasakan diri. Karena kalau sudah biasa maka anak-anak kita akan menjadi budaya. Kalau kita kan sampun membudaya nih. Artinya kalau kita duduk pasti kita akan melihat yang duduk di samping kita sudah jauh tidak. Juga kita tidak bersalaman juga. Artinya kalau kita di tingkat orang dewasa yang kira sudah membudaya untuk kebiasaan ini. Tetapi di anak-anak kita ini kita perlu biasakan dulu. Karena itulah kita harapkan ada panitia yang setiap hari memantau dan mengingatkan anak-anak kita kalau mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan. Sesering mungkin kita ingatkan maka itu akan menjadi budaya. Begitu. Nah setelah 2 bulan baru kita akan memasuki masa kebiasaan baru. Kita tambah jamnya dari 3 jam menjadi 6 jam per hari. 3 jam pertemuan Bapak Ibu, ya, 6 jam pertemuan. Waktunya juga kita tambah dari 30 menit menjadi 40 menit. Itu juga sama dengan 3 hari 3 hari. Nah setelah itu baru kita akan mempertimbangkan berikutnya untuk yang lebih banyak lagi. Apabila ada anak-anak kita yang terkonfirmasi COVID-19, jadi tatap muka itu harus ditutup selama 14 hari. Nah itu Bapak Ibu juknisnya sudah kami edarkan, termasuk juga edaran Bapak Gubernur juga sudah kami sampaikan.
dalam waktu yang 2 minggu ini mohon dipersiapkan, dilakukan rapat dulu dengan warga sekolah. Setelah itu diadakan simulasi, sehingga pada saat akan memulai pembelajaran tatap muka itu semua warga sekolah sudah tahu apa yang mereka lakukan dan siapa yang akan melakukan apa. Ya. Jadi banyak sudah video-video testimoni yang bisa dipakai pedoman, dipakai panduan Bapak Ibu. Dan kami harapkan bahwa bisa dibuatkan SOP. Bagaimana SOP-nya di ruang kelas? Anak-anak tidak boleh berjabat tangan, ya, menyerahkan tugas apakah ditaruh di meja, tidak langsung bertemu dengan bersentuhan gitu. Kalau bisa dibuatkan SOP-nya. Dengan SOP itu jadi anak-anak tahu apa yang harus mereka lakukan. Apakah baru datang langsung datang ke sekolah itu mereka dicegat di stop dulu, dicek suhunya oleh petugas di depan. Setelah itu mereka langsung ke tempat parkir. Ke tempat parkir tidak bergerombol, tidak menunggu, mereka langsung masuk kelas langsung berada di ruang kelas untuk mengikuti pelajaran. Yang kira perlu dibuatkan SOP-nya kepada anak-anak, yang kita sebar kepada anak-anak apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran tatap muka, sehingga mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan kalau memang pembelajaran tatap muka itu akan kita buka. Bapak Ibu, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Ban SM Provinsi Bali. Rakor kemarin bahwa kita masih rendah di mutu guru dan di manajemen sekolah. Yang dilakukan oleh Ban SM kemarin itu adalah sampel, karena situasi COVID ini dilakukan sampel kepada beberapa SMK dan beberapa SMA, dan itu memang sama seperti tahun sebelumnya bahwa kita masih rendah di mutu guru dan di manajemen sekolah. Dan ini sangat signifikan dengan hasil raport mutu yang dilakukan oleh LPMP. Sekarang kita kan untuk SMK masih bingung raport mutunya di mana. Sebelumnya dilaksanakan oleh LPMP. LPMP itu di bawah Dirjen Dikdasmen. Sedangkan SMK ini di bawah Dirjen Vokasi. Sehingga untuk raport mutu tahun ini LPMP tidak menyentuh. Kami masih berkoordinasi dengan pusat, karena kemarin katanya pusat yang akan mengerjakan itu terkait dengan raport mutu. Tetapi harapan kami Bapak Ibu di sekolah supaya tetap melakukan input raport mutu yang ada di sekolah, walaupun saat ini belum dilakukan penggabungan, artinya diolah, artinya belum diolah. Kami harapkan itu tetap, karena raport mutu ini masuk di dalam dashboard akreditasi. Kalau itu tidak Bapak Ibu input akan bermasalah nanti pada saat akreditasi. Nah, terkait dengan rendahnya mutu guru, salah satunya adalah masih lemahnya pengembangan keprofesian keberlanjutan. Nah, ini banyak guru-guru kita tidak melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apakah itu membuat karya tulis, PTK, atau juga yang lain-lainnya. Yang kira Bapak Ibu guru semuanya sudah melakukan itu, cuman tidak mencatat, tidak membuat dokumennya. Yang ambillah contoh di sini adalah kegiatan kewirausahaan. Dengan membuat suatu makanan, artinya menjadi hal yang baru, Bapak Ibu melakukan itu tetapi tidak didokumenkan, tidak dicatat.
Padahal itu sebenarnya bisa menjadi sebuah buku yang bisa menjadi sebuah karya tulis sebagai bentuk dokumennya. Kalau pada saat visitasi akreditasi, kita tidak bisa mengatakan hanya sudah melakukan tetapi tidak bisa menunjukkan dokumennya. Untuk itu kita harapkan bahwa mohon disosialisasikan kepada guru-guru kita bahwa untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan dana-dana kita. Apakah dana BOS dengan melakukan seminar PTK barangkali, dengan melakukan pelatihan PTK. Jadi bisa diwajibkan bagi guru-guru kita untuk melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas sebagai dasar untuk bisa menemukan teori-teori baru apabila ada masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang berikutnya adalah masih rendahnya manajemen sekolah. Ini masih terkait dengan sarana prasarana sekolah. Jadi banyak masih guru-guru sekolah-sekolah kita yang sarana prasarananya tidak memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Permendikbud 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan khusus untuk SMK. Mohon nanti bisa dipenuhi sedikit demi sedikit ya. Jadi kalau memang ada kompetensi tata boga, harapan kami bahwa alat-alatnya memang sesuai dengan yang ada di Eduka. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang alat-alatnya masih menggunakan alat-alat rumah tangga. Dengan pembelajaran kompetensi boga, kompornya masih menggunakan kompor gas. Padahal di hotel itu sudah kompor tungku dengan mata 4 ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita tamat, jangankan menghidupkan kompor saja tidak bisa. Jadi ini yang memang harus kita penuhi, harus kita lengkapi sedikit demi sedikit sehingga ke depan akreditasi kita akan bisa menjadi lebih baik. Jadi 2 bagian itu masih berkisar 15 yang seharusnya 35 sampai 40. Kalau standar yang lainnya itu sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi apakah itu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar sarana tata kelola ya, dan standar tenaga pendidik kependidikan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti karena kami kemarin sempat dianu juga oleh dari Hibban SM karena dari tahun ke tahun masih itu aja berkutat yang 2 hal itu, tenaga kependidikan dan sarana prasarana. Saya kira ini perlu kerjasama kita semuanya sehingga paling tidak kita bisa memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan oleh Permendikbud 34 2018. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa Titiang sampaikan. Jadi selanjutnya terkait dengan kegiatan ini, sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada Ibu Suster dan seluruh warga sekolah SMK Marsudirini Negara ini yang sudah melaksanakan kegiatan ini yang ke depan kami harapkan bisa dikembangkan. Kami hanya menitip pesan dan mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa bantuan-bantuan yang diterima baik itu dari pemerintah pusat maupun dari APBD, dari pemerintah daerah, mohon dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi jelas di dalam juknis bahwa sudah ditegaskan bahwa bantuan-bantuan yang diterima itu tidak boleh dipotong ataupun diberikan kepada orang lain dalam bentuk
gratifikasi atau yang lain-lainnya. Jadi kami mohon dipertanggungjawabkan secara transparan dan di SPJ-kan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan segera dilaporkan ke pusat. Karena waktunya sampai dengan bulan Desember. Dan tentunya adalah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Sehingga bantuan ini benar-benar bermanfaat karena outcome-nya nanti adalah lulusan SMK kita terserap di dunia kerja. Kalau outputnya kan hari ini sudah dilaksanakan, tetapi outcome-nya yang kita harapkan. Karena itulah kemarin kami sudah mengedarkan form minta data kepada Bapak Ibu terkait dengan data kelulusan kita tahun 2017-2018, 2018-2019 dan 2019-2020. Dari tamatan kita berapa yang melanjutkan, berapa bisa kita mulai? Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang Kikiam hormati, dengan mengucapkan Om Wawiknamastu, kegiatan pameran gelar ekonomi kreatif karya entrepreneur muda SMK Marsudiri Ninagara pada hari ini kita sama-sama buka dengan pemukulan gong. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, diwarna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, diwarna mimpimu.
kita melegenda di sana. Pilih masa depan di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan